Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri Bahasa Inggris Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang do dan does. Do dan does adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat tanya, kalimat negatif, atau untuk membentuk kalimat penegasan pada kalimat positif. Do dan does ini digunakan dalam kalimat bentuk simple present tense. Nah, kemudian apa perbedaan do dan does ini? Nah, perbedaannya, do itu digunakan apabila subjeknya adalah I, atau you, atau they, atau we. Sedangkan does itu digunakan apabila subjeknya adalah he, she, atau it. Itu ya perbedaannya penggunaan do dan does. Nah, yang pertama, do dan does ini dapat digunakan dalam kalimat positif atau positive sentence. Nah, contohnya kayak gini. She does her homework every day. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap hari. Jadi, karena subjeknya adalah she, maka kita gunakan does. Nah, do dan does ini juga dapat digunakan dalam negative sentence atau kalimat negatif. Nah, untuk menggunakan do dan does ini dalam negative sentence, kita harus menambahkan kata not setelah do atau does. Jadi rumusnya kayak gini, diawali dengan subjek, kemudian do atau does tergantung dari subjeknya, kemudian diikuti dengan not, lalu diikuti dengan verb atau kata kerjanya, kemudian objeknya apabila memang dibutuhkan objek. Contohnya, I do not like coffee. Saya tidak suka kopi. Atau, I don't like coffee. Nah, jadi do not ini bisa disingkat menjadi don't. Nah, kalau does not itu bisa disingkat menjadi doesn't. Misalnya ini kita ganti subjeknya she, maka jadi she does not like coffee. Atau she doesn't like coffee. Nah, kemudian do dan does ini juga dapat digunakan dalam interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, rumusnya do atau does diikuti oleh subjeknya, kemudian kata kerjanya, kemudian objeknya, dan ditambahkan tanda tanya. Contohnya, do you love me? Apakah kamu mencintaiku? Nah, di sini karena subjeknya you, maka kita gunakan do. Nah, jika subjeknya she, kita gunakan does. Does she love me? Apakah dia mencintaiku? Dan ingat, ketika kita sudah menggunakan does dalam sebuah kalimat, maka kata kerjanya tidak perlu lagi ditambahkan s. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang do dan does. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.